kita seperti tidak punya siapa-siapa sih. Sedihnya. Sedih. Man and Match. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Jumarat. Jumpa lagi dengan saya Cika Setiadi. Hari ini di studio kita kedatangan tamu juga. Ya seperti yang kemarin. Seorang pemuda gagah berani, perkasa. Bro M. Safrizal, Ketua BEM ISBI atau Presma ISBI Aceh. Apa kabar bro? Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya udah hadir kemari. Jauh dari gunung, dari Janto. Iya, turun gunung. Turun gunung kemari. Oke, M. Safrizal. Biasa dipanggil apa? Dekjal, Bang Jal, Bang Dekjal, Arbi Alsyam. Panjang. Panjang. Bang M nggak? Bang M yang belum pernah. Pernah. Oke, di sini kita panggil Bang M gimana? Sip. M. Safrizal. M itu apa Muhammad? M Muhammad. M. Safrizal. Safrizal. Bang Bang siap. Cocok. Oke, Pak Presma. Ya, Si. sebenarnya harus kita panggil Pak Pres. Ngeri. Pak Pres yang hari ini membawahi berapa ribu mahasiswa? ISBI Aceh kurang lebih kita Pernah serius? Saya nggak tahu. 1000 lebih lah. 1000 ya. Oke. 1000 mahasiswa. Hari ini Anda terpilih menjadi ketua BEM atau Presmanya ya. Gimana perasaannya setelah menaklukkan para rival? Sebenarnya jujur ya. Iya. Oh, mau jujur. Karena saya sering keceplosan kejujurannya. Iya. Tapi nggak apa-apa. Akhirnya tidak jujur gitu. Tambah jujur ya dia. Tambah jujur, oke. Tambah jujur ya Oke. dia. Jadi untuk pemilihan yang kemarin itu tidak ada lawan. Jadi Aklamasi. iya aklamasi. Cuman kita di ISBI itu kemarin dibuatnya jangan terlalu aklamasi. Jadi ada tanya jawab antara mahasiswa dan si calonnya. Oke. Berarti cita-citanya dari semester 1 tercapai ya? Menjadi Presma ya? Enggak juga sebenarnya. Oke bro. Bro Safrizal atau Dekjal biasa dipanggil. Iya, Dekjal. Pak Presnya. Ini jurusan seni tadi ya? Iya, seni tari. Yang juga saya dengar-dengar info burung, Wadaw. angin, hilir mudik dan sebagainya. Itu sering mewakili Aceh ke tingkat internasional, betul? Sekali-sekali ya. Sesekali Sesekali, ya. ya. Kayaknya ini data di saya nggak sesekali loh nih. Data palsu ada kak. Palsu mungkin ya. Ini pernah ke negeri Sakura, Jepang, ke Singapura, ke Malaysia, Thailand, dan juga Indonesia udah habis semua sepertinya nih. Rata-rata hampir. Itu ngapain? TKI. Jadi ngapain itu? Jualan kopi. Jualan kopi. Pengusaha kopi. Oke, jadi kopi yang di mana diambil nih? Udah lain masa. Oke, gimana? Kita kemarin hasil curian sebenarnya. Kopinya ya. Ayo. Jatuh marwah Presma. Enggak, soalnya gini, sahabat-sahabat semua, Presma ISBI ini orangnya sangat sangat santai, sangat yang beda mungkin dengan kebanyakan Presma lain. Presma lain. Nah, memang asik ini jadi nyaman kita ngobrol ya. Jadi itu di sana tampilan mewakili Iya, Aceh, mewakili Aceh. tari, mewakili ISBI Aceh atau mewakili provinsi Acehnya gini. Saya kebanyakan berangkat itu atas nama pribadi sebenarnya. Cuman kan karena dilihat domisili saya di Aceh Besar ataupun Aceh, jadi mau tidak mau ya nama Aceh tetap ada di Aceh. belakang. Tadi apa yang ditampilkan? Kalau Tradisional, saya bukan? fashion. Kalau bahasa kita orang seni biasa bilang fashion ya. Jadi fashion saya itu lebih ke kontemporer. Oke, kontemporer. Seperti itu. Kontemporer itu gimana, Bang? Mungkin banyak sahabat-sahabat itu Iya. yang belum paham gimana maksudnya. Kalau kontemporer sebenarnya tidak ada pengertian atau pemahaman yang baku. Jadi setiap orang punya pemahaman atau setiap koreografer, setiap penari itu dia punya pemahaman. Kontemporer itu apa sih? Karena sampai sekarang ini tidak ada yang berani mengeluarkan statement yang memang harus dipakai oleh keseluruhan yang orang menggeluti
di bidang kontemporer itu sendiri. Nggak punya statement definisi kontemporer. Iya. Bahkan orang ada yang mengatakan kontemporer itu kebebasan, ada itu ini kehidupan atau yang lain lah. Oke, menurut Bang Pres sendiri? Mampres. Si Ya, Bang Bang Pres Pres. ngeri banget ya. Menurut Bang Pres sendiri gimana? Kalau menurut Ada nggak definisinya secara pribadi? Sebenarnya ini loh ya. iya. Sebenarnya kalau saya sebenarnya tidak punya pemahaman, cuma saya berpegang teguh bahwa kontemporer ini adalah inilah diri saya untuk menemukan jati diri saya seperti itu. Dalam jati dirinya di kontemporer. Iya. Pimen jati di diri tari. mana, men? Mana aja boleh. Inilah manusia nggak punya pendirian. Jati diri. Rama jati diri di mana, Mak? Oke, lanjut. Sama nih bahaya nih. Oke, tadi udah kita singgung sedikit nih mengenai latar belakang. Latar ya. belakang. Kita masuk nih ke segmennya presiden ya, Presma, presiden mahasiswa. ISBI adalah kampus baru, betul ya? Iya, kampus baru. Kampus baru. Ini Presma yang angkat ke berapa ya? Ini yang kedua. Yang kedua. Berarti sebelumnya sudah pernah ada Pernah ada. dan hari ini melanjutkan estafet itu. Iya, benar. Kau boleh tahu rating berapa? Saya rating 14. Jadi di SB Aceh saya rating pertama. Rama juga rating pertama? Iya, rating pertama. Jadi kami sama Barahma tuh memang sekalian daftarnya. Sekalian daftar. Jadi kok panggil Bang kalau memang rating? Karena beliau Lebih abang tua? rating saya di MAN. Abang rating di MAN, jadi pertama itu Tinggal kelas Mak dulu. Gimana sih? Tolong ya, tolong. Gimana? Ini sepertinya hari ini ada fakta baru nih. Ya, Mat? Man 4 tahun, Mat? Enggak. 5 tahun. Enggak. Jadi gimana? Rahmat kan orang tadi kan intelektualnya kan berlebihan. Intelektualnya berlebihan Rahmat. Jadi kampusnya banyak tuh ceritanya. Iya. Kampus. Oh, mau ngalahin Pimen. Rencananya seperti itu. Karena 3 kampus. di ujung barat belum ada yang mengalahkan Bos Pimen. Belum ada. Mau ikutin jejak Pimen? Saya enggak apa-apa. 9 tahun. Gimana, Mat? Coba Mat ulangi, Mat. Kita bang. Besok podcast bilang lagi. Enggak apa-apa sih. Bilang lagi. Karena nih belakangan ini yang hadir di sini kita narasumbernya kebanyakan mahasiswa. Jadi saya mau kasih Iya. pelajaran yang kurang baik ya. Pelajaran kurang baik. Yang banyak kali kampus lah, cukup satu aja kan. Pengalaman ya. Harus mencintai satu emang. Tapi yang menarik dari Pimen ini, Kok kita bicara Pimen ya? Iya. tapi nggak apa-apa sih. Yang menarik dari dia menyerap semua ilmu yang ada di situ. Wadah. Dan hari ini dia sudah sangat matang dalam menjadi seorang manusia, dalam menjadi seorang pekerja dan menjadi seorang ayah. Luar biasa. Udah sangat matang pemikirannya. Mungkin itu efek tadi 9 tahun itu. Sepertinya. Benar. Loh, ini saya lagi muji ini, bukan menghina. Muji. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Tapi jangan lupa ini komputer mati ya gara-gara lu. Ini mati. Tanggung jawab nih. Itu jadi well lagi. Iklan kita nggak ada masuk nih. Aduh, kacau nih. Sampai mana sih tadi? Kan kacau. Oh ya. Iya. Apa ini? Biar dia tegang kali. Biar Betul, kaku, betul. biar kaku, Bang. Nah, menurut Pak Pres nih, apa harapannya di sebagai seorang presiden yang mengaui, yang mewadahi aspirasi dari mahasiswa untuk masyarakat, untuk pemerintah, untuk kampusnya sendiri? Harapan untuk mahasiswanya atau harapan untuk kampusnya atau secara keseluruhannya? Hajar terus. semua. Hajar terus. Ya, betul. Harapan salah satu deh, harapan mahasiswa, harapan Sip. kampus, harapan pemerintah. Harapan untuk mahasiswanya sepertinya untuk mahasiswa SB Aceh, jangan terlalu sibuk juga dengan hal-hal yang seninya tanpa memikirkan masyarakatnya, karena bagaimanapun ya seni itu hidup dari masyarakat untuk masyarakat, itu yang harus diikat loh benang merahnya. Jadi jangan sibuk dengan seni tapi kita apatis dengan kehidupan masyarakat, apatis dengan kehidupan perpolitikan yang terjadi sekarang ini dan hal-hal yang lainnya lah, seperti itu untuk mahasiswanya. Tapi kalau untuk kampus ada banyak harapan sebenarnya yang ditanam untuk dari mahasiswa untuk kampus. Salah satunya kapan sih dibangun ini gedung SB Aceh? Itu harapan paling terbesar. Gedung sekarang? Iya, kita masih dalam posisi hak pakai. Oh, jadi hak hak pakai. Maksudnya gedung permanen. Iya. Oke. Itu yang harapan dari mahasiswa. Karena kalau kita petakan atau kita lihat secara kasat mata itu kan
kampusnya negeri, bahkan orang banyak mengatakan ISB Aceh ini negeri atau swasta sih. Itu banyak yang timbul Banyak yang pertanyaan. berprasangka itu Swasta. Iya, karena kan kalau negeri biasa kan prosesnya cepat ya. Mm-mm. Apalagi dengan ya ini kurang lebih udah 6 tahun menjelang 7 ya. Iya. Ini kan sangat timbul tanda tanya dia sebenarnya di mahasiswa. Kenapa kampus tidak dibangun, gedungnya belum ada, kita masih seperti dianaktirikan, iya juga. Seperti bukan, kita seperti tidak punya siapa-siapa sih. Sedihnya. Sedih. Tisu bro. Tisu basah biar nggak nampak air matanya. Oke, seperti dianaktirikan oleh Pemerintah, saya mengatakan itu pemerintah. pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau daerah. Daerah iya, Aceh iya. Kalau nasional kita belum pernah memetakan itu. Oke. Karena kenapa saya nggak mengatakan seperti itu? Sebenarnya pemerintah bisa menjadikan ISB Aceh ini mitra kerja untuk membangun seni yang ada di Aceh. Oke. Itu karena saya pernah mengutip satu kata-kata dari Kakak Zafana, seorang koreografer yang sangat terkenal juga di Aceh. Berbicara Aceh itu tidak terlepas dari berbicara yang namanya agama. Berbicara agama tidak terlepas dari berbicara bagian seninya. Itu bukan kita katakan bahwa seni itu juga agamanya atau agamanya juga seninya. Itu seperti orang bisa dikatakan seperti Bali mungkin kita. Tapi itu tiga hal itu yang tidak bisa dilepaskan dari Aceh. Apalagi kita kalau di Aceh kan paling terkenalnya kan agama, seni, tok dua itu. Iya. Paling terkenal itu. Bagian pendidikan Sekarang kayaknya udah kita ada 4 kalah. bro. 4 Kalau apalagi gitu. Agama, Agama, seni, seni, tsunami, ganja. ganja. Iya, betul. Benar, karena saya berapa kali kalau ke luar daerah, Iya, benar. selalu hal yang ditanyakan itu gimana tuh tsunami dulu, Iya. pernah nggak? Yang kedua, benar, yang di sana katanya semua masakannya pakai ganja. Iya. Kan tsunami ganja kan? Berarti ada 4. Ada 4. Berarti Apa? dengan perubahan ini udah Hah? jadi 4. Konflik satu lagi. Konflik mungkin tidak merata. Iya. Maksudnya gini, konflik ya hanya mereka-mereka yang paham, Iya, yang, benar. yang melewati masa saat konflik itu ya usianya sudah matang. Tapi hari ini kita keluar, anak-anak SMA di luar di Jakarta, di Jawa dan sebagainya Iya. tahu masalah ganja, masalah tsunami Aceh. Benar. Iya. Benar bukan benar. Iya. Iya. Oke Pak Pres, lanjut. Udah sampai mana tadi, Bang? Ganja tsunami. Iya. Oke. Itu udah selesai kayaknya pemahamannya. Oke. Nah, kemudian menurut kalangan mahasiswa ini kan banyak nih, apalagi ini masuk tahun politik. Iya. Adanya isu-isu mahasiswa ditunggangi lah, di ini macam-macam. Untuk khusus BEM ISBI, apakah ada ditunggangi terhadap semua sifat kritisinya dan lain sebagainya? Kalau saya pribadi, Oke, secara pribadi, nggak boleh ditunggangi. tapi ada ditunggangi? Enggak. Tidak. Secara institusi BEM ya? Enggak juga. Tidak. Tidak Bahkan- boleh atau tidak ada ditunggangi? Tidak boleh, tidak ada juga ya. Tapi kita Sempat ada? sempat Tawaran? ada. Sempat ada tawaran? Sempat ada, tapi kita meng-blacklist itu. Enggak boleh masuk. Tawaran dari mana? Maksudnya dari parpol, dari parpol individu? nasional, individu sih. Jatuh ke individu sebenarnya. Oke, parpol nasional. Iya. Itu pilkada atau pileg? Kalau dilihat untuk jangka panjang sih. Jangka panjang. Cuman karena saya masih menjabat sebagai Prisma, kayak enggak dulu lah Ya, bagian-bagian pilkada itu. atau pileg arahnya? Kayak pilkada. Pilkada. Dari Parnas, Partai Iya. Nasional. Warna apa? Tet. Warna seperti gorden di belakang atau seperti alma maternya atau warna seperti apa sih? Saya mengatakan abu-abu aja. Iya. Abu-abu udah ada loh, hati-hati. Iya, enggak apa-apa. Gak apa-apa. Apa? Ya udah ada. Ya udah ada. Ya udah pikir aja sendiri. Ya suka-suka saya kan, yang Iya. ngomongin kita kan. Tarik dulu sekali. Sibuk kali dia. Iya. Sok-sok kritisi. Sip. Tuh marah Presma lo. Loh. Inilah Presma yang sebenarnya. Aspirasi masyarakat itu ditampung. Aspirasi mahasiswa Mahasiswa. itu ditampung. Kemudian tidak seperti kemarin, saya sepakat kemarin dengan
Ketua BEM Ekonomi Unsia. Apa dia bilang? Kita mahasiswa selain hanya unjuk rasa, demo, kita punya cara lain untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa. Iya. Ini saya sepakat, ini salah satu medianya. Tidak selalu mahasiswa itu harus gembar-gembor, marah-marah. Bisa dengan, bahkan ada satu orang stand up comedy, saya tahu sejarahnya itu ceritanya. Dia presma, tapi dia mengutarakan segala aspirasi mahasiswanya melalui stand up comedy. Memang sang rektor dan kawan-kawannya itu ketawa, tapi terpukul secara tidak langsung. Nah itu menarik. Iya. Ada seperti itu. Jadi ya, mari kita berimprovisasi. Kan betul Pak Pres? Benar. Oke. Nah kemudian kita lanjut nih pembahasannya. Ini makin lama makin menarik. Iya, makin menarik. Ada tidak permasalahan atau kritikan dari masyarakat Aceh umumnya, atau mungkin masyarakat Aceh besar atau di Jantonya Iya. lebih spesifik terhadap seni yang ada di ISBI itu? Karena begini, kita tahu Aceh ini sangat kulturnya sangat kental. Bahwasanya seni di Aceh yang dari zaman dulu itu dikenal itu seperti rapai, tarian Sedati. lampuan, sedati dan sebagainya. Dan hari ini kita tahu ada seperti tarian tadi kontemporer, mungkin ada musik kontemporer dan lain sebagainya. Pernah nggak, Bro, sempat mendapat kritikan atau pertanyaan yang menjurus tajam gitu? Sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan kalau di Janto, kami kalau mau final kan kita butuh banyak energi atau banyak ruang. Jadi kita harus buat jadwal. Ini jam sekian nih, ini latihan, ini jam sekian. Bahkan ada sampai jam 12 malam. Tapi untuk sekarang kita udah stop sampai jam 10 aja. Karena untuk tanggapan masyarakat itu nggak enak. Karena kan masyarakat Janto belum terbiasa dengan hal-hal yang berbau seni yang ditawarkan oleh ISBI Aceh sendiri. Atau bahkan kami juga sering itu dibubarin latihannya oleh pihak WH atau Satpol PP. Dua-duanya. WH wilayah tulis bawah. Jadi ini nggak boleh, kalau malam nggak boleh latihan, cewek nggak boleh latihan, ya sampai segitunya ya. Padahal kan kita udah juga memberikan pemahaman. Itu dalam lingkungan kampus. Iya, dalam lingkungan kampus. Karena melanggar jam malam mungkin atau gimana? Karena bercampur sih, Bercampur. cowok dan cewek. Bahkan kami itu mahasiswa ketika orang WH datang ke kampus ISBI Aceh, kami suruh mereka untuk menjaga. Jadi ketika kami latihan, kalianlah yang jaganya. Biar mereka tahu juga, mereka juga melihat benar nggak sih yang dikatakan atau yang ada di pemahaman mereka bahwa tari yang ada di ISBI Aceh ini seperti ini kayak gitu. Kita kan juga punya batasan-batasan bahwa kita juga harus menyesuaikan culture dengan culture yang ada di Acehnya juga maksudnya. Tapi hanya sebatas kritikan visual ya? Iya, secara ini bukan secara fisik ya? Enggak, fisik tidak pernah ya. enggak. Dan masih aman ya? Masih aman. Ya alhamdulillah lah. Kenapa sih kita aman? Gak ada fisik, cuma satu kemarin pas demo. Iya, pas demo ya ada Demo fisik. kenapa? Itu demo kami nurunin rektor. Oke. Rektornya turun nggak? Turun. Turun. Terus? Yang lalu. Diganti. Yang Diganti. lalu. Diganti dengan rektor yang ini. Karena Itu sangat banyak enggak, maksudnya kebijakannya. diturunkan karena mahasiswanya demo. Iya. Koordinator demonya Rahmat ya? Bukan, no. Oh bukan. Rahmat sebagai apa? Ijazah belum keluar. Ijazah belum keluar ya? tim di belakang layar. Oh Rahmat mengatur strategi? Iya, mengatur strategi tim belakang layar. Oh ketahuan. Tapi ijazah belum keluar, kasihan. Belum jangan. keluar. Sabar Nggak ya. ada Rahmat orang yang hanya ambil dokumentasi katanya. Udah beralih ke Dan media. logistik. Yo, sip. Lagi nanti bungkus. Iyalah logistik. Ngasih bungkus, aqua, pop mie, ya kan? Ya Rahmat ya. Tapi nanti kalau udah dapat ijazah baru dia mengaku. Kalau dia lah yang konsep, salah satu konseptornya mungkin. Ya enggak, Mak? Enggak, salah. Salah. Oke. Ijazah, please. Terkadang kita harus jujur. Bang, benar nggak Bang? Terkadang harus jujur ya. Iya. Safrizal sendiri sebagai apa saat itu? Saya Konseptor juga berdua sama Rahmat? Enggak juga. Enggak, jadi? Saya bagian, kalau orang Aceh bilang tim hahu aja. Saya bagian tim hahu aja. Itu. Tapi hari ini menjadi pres ya. Alhamdulillah. Aku juga. Berarti Iya. kayaknya nggak mungkin kalau dulu tim Hahu sekarang menjadi pres. Betul. Secara Kayaknya, statistiknya tidak mungkin. Pasti ada keterlibatan khusus. Bagi tim. Saya bagian bangunin orang pagi. Itu ya sebenarnya yang paling sentral.
apapun rencana kita, Iya. sampai tengah malam kita berdiskusi, kalau pagi tidak ada yang bangunin, semuanya sirna, Lenyap. lenyap. Berarti itu lebih penting daripada koordinator. Bangunin orang Maybe yes, maybe no. tidur. Oke, kita lanjut lagi deh. Bro, ada lain nggak kira-kira mau disampaikan atau harapannya sebagai mahasiswa nih ke kampus tercintanya? Mahasiswa hanya butuh 2, akreditasi kampus sama gedung. Kayak akreditasi kampus hari ini apa? Belum ada. Lagi proses ya? Iya, masih proses. Tapi kita juga kan belum tahu nih prosesnya sampai kapan. Karena ketika memang dibilang proses, berarti kan tahun depan juga masih dalam proses. Oke. 2 tahun ke depan juga masih proses. Tapi kan kita yang mahasiswa butuh kapan akreditasi kampus ini keluar itu. Oh begitu. Mudah-mudahan secepatnya ya. Mudah-mudahan secepatnya karena Oke. terlalu sayang atau kasihani mahasiswa yang udah selesai, udah yudisium tapi tidak bisa diwisudakan. Bahkan mereka juga ketika memang disuruh wisuda ya nggak mau. Karena ijazah yang nggak ada atau akreditasi juga nggak ada. Oh Seperti begitu itu. ya. Oke bro, masuk ke pemerintahan. Bagaimana? Ada nggak pemerintah, Pemkab terutama Aceh Besar melibatkan mahasiswa dalam mengambil atau mendengar aspirasi mahasiswa secara khusus? Pernah? Kalau saya katakan tidak, bahkan menjadikan ISBI ini sebagai mitra untuk membangun seni yang ada di Aceh Besar aja enggak. Bahkan kan kadis-kadis kan mereka punya wacana tuh atau program-program bagian ini bagian itu. Termasuk bagian seni kan ISBI Aceh tidak dilibatkan. Seni masuk ke Dispora ya? Kayaknya ya untuk Ya, Dispora. pemuda ya. Ya. Pemuda. Maunya kan dengan adanya ISBI di Kota Janto, pusat pemerintahan Aceh Besar di Kota Janto, itu yang harus dilibatkan misalnya. Karena untuk wilayah seni itu wilayah kita tuh, wilayah ISBI Aceh, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Oke. Jadi karena dengan wilayah yang kami geluti dengan kampus seni, mau tidak mau sebenarnya mereka wajib untuk melibatkan. Oke, Seperti itu. mungkin begini bro, positive thinkingnya. Tidak dilibatkan mahasiswa, tapi dilibatkan para dosen untuk meminta pemikiran-pemikirannya, ide-idenya, mungkin seperti itu. Positive thinkingnya. Oh iya. Seperti itu kan. Kita Tapi- harus juga membangun positive Iya. thinking kan. begitu. Tapi kalau untuk saya katakan kayaknya tidak belum terjadi juga wilayah ya. itu. Karena kita juga punya tua banyak kita wilayah-wilayah itu. Aham. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan yang masuk ke DM kita? Pertanyaan aham. Ada tuh. Ada? Dari siapa? Siap jawab ya Pak Pres ya? Iya. Oke. Agus Rizal 07. Agus Rizal Siap. 07. Agus Rizal 07. Kenal? Sebelum kenal. Nanti- Salam kenal. Nanti dicek aja. Sip. Apa keinginan yang mau ditingkatkan di Aceh Besar untuk seniman? Kemauan. Apa keinginan yang mau ditingkatkan di Aceh Besar untuk seniman? Memang agak rancu sih Iya. pertanyaannya. Apa keinginan yang mau ditingkatkan di Aceh Besar? Besar untuk seniman. Untuk seniman. Intinya apa sih yang Apa sih? ditingkatkan untuk Atau seniman? Nah, mau gitu. dibaca aja langsung. Atau mau Nah, bacanya. Handphonenya besar ya? Iya. endorse. Sayang Rahmat, kenapa belum pulang? Bukan ya? Yang mana sih? Yang mana nih, Mat? Oh, ini. Apa keinginan yang mau ditingkatkan di Aceh Besar untuk seniman? Ini nanyanya ke Pres mungkin. Iya. Oke. Apa nih Pres? Keinginan yang mau ditingkatkan di Aceh Besar untuk seniman. Oh, oke. Mungkin arahnya begini. Ini dari siapa sih tadi? Agus Rizal 07. Agus Rizal 07. Mungkin apa keinginan atau program-program yang ingin diupayakan untuk meningkatkan kesejahteraan seniman di Aceh Besar? Mungkin lebih ke situ sih arahnya. Kalau itu sebenarnya pertanyaan cocoknya untuk pemerintahan ya, bukan untuk kampus ISBI Aceh. Karena untuk berbicara masalah keseniman yang ada di Aceh Besar, itu kan tanggung jawabnya berarti di pemerintah Aceh Besar sendiri. Mau diapakan sih atau mau digunakan seperti apa seniman yang ada di Aceh Besar? Karena setahu saya itu di Aceh Besar sudah punya Dewan Kesenian Aceh Besar kalau nggak salah.
Seharusnya untuk para seniman harus ke situ dulu. DKA ya? Iya, DKA, DKA Aceh Besar. Jadi apa aspirasi ya ditampung di DKA itu. Apa kemauan setiap seniman itu baru dari DKA baru nanti merembes mungkin ke wilayah ke atasannya lagi seperti itu. Oke, itu jawaban dari Agus Rizal. Ada yang lain? Ada. Ada. Yang mana nih? Fajaril Rahman. Yang mana nih sih? Nggak ada di sini. Oh, nggak ada ya. Ini handphone siapa? Fajaril Rahman. Oh, pikir handphone Rahmat Pak tadi. Presma. Kenapa bohongnya? Pak Presma, di ISBI itu ada jurusan apa-apa aja. Dia guru nggak sih, Bang? Itu pertanyaannya. Oh, maksudnya jurusannya itu Iya. Apa-apa aja. kejuruan guru atau bukan gitu ya? Kalau di ISB Aceh ada punya 2 jurusan. Jadi tingkatan jurusan di ISB Aceh itu sama seperti fakultas. Oke. Di kampus ini fakultas kita punya jurusan seni pertunjukan sama seni rupa. Kalau di seni pertunjukan ada seni tari, ada seni musik, ada seni teater. Karawitan ya? Karawitan. Kalau di bagian rupa seni murni, seni kriya dan desain komunikasi visual. Oh. Ada Yang 6 banyak semuanya. yang banyak peminat di mana? Karawitan dong. Aham. Enggak, saya nanya sama Presma. Siap. Kalau untuk yang rupa itu paling banyaknya di bagian desain komunikasi visual di kafe. Itu bagian-bagian IT ya? Iya. Lebih tepatnya ya, ininya ya. Terus kalau yang ini? Kalau untuk yang Pertunjukan? pertunjukan masih di tari. Seni tari masih banyak. Sana bilang karawitan. Rahmat. Yang tari loh sebenarnya yang paling rame. Mat, mana Rahmat tadi tuh? Oke, terus tadi pertanyaannya itu untuk guru atau bukan? Enggak. Kita Bukan. menjadi seniman kalau memang harus untuk menjadi guru kan harus mengambil akta 4 ya. Tampak. Akta 4. Benar. Tapi kalau di SB Aceh kita orientasinya atau home base-nya bukan di guru. Tapi Karena memang dia ya bukan seni. SPD ya? Iya, bukan SPD. Tapi Untuk gelarnya gelarnya SSN, SSN. Sarjana Seni dia. Sarjana seni. Sarjana Bukan Seni. SKS ya, Bos. SKS, apa itu Mak SKS? Nggak, kemarin ada yang salah buat itu kemarin. SKS. SKS. Oh, pimen rupanya. Sarjana kesenian ya. Iya, Ini sarjana apa? kesenian ya. Ya, Mat. Sarjana kesenian kayak SKS ya. Untung Pada SK-nya SSN. belum keluar. Oke, ada pertanyaan lain? Masuk. Kosong sementara. 2. Iya. Oke. Pimen ada lagi? Pimen, ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada masuk di saya nih. Saya buka dulu ya sebentar. Ini dari kok sama sih namanya? Oh, beda. Mafrizal. Itu Safrizal. Ini Mafrizal. Oke, pertanyaannya. Saya baca dulu sebelum saya langsung. Oh, oke. Nggak, takutnya pertanyaannya agak-agak aneh kan? Iya. Oke, Pak Pres, bagaimana tanggapan BEM ISBI sendiri mengenai proses pembangunan jalan tol di Aceh Besar? Oke, Iya. silakan dijawab. Siapa tahu Anda bisa menjadi bupati ke depan dengan menjawabnya. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Ya. Jadi kita pernah mengkritisi pemerintah itu dengan karya yang judulnya agak sedikit ekstrim. Oke, apa judulnya? Kon, strip, tol. Jadi kon itu bukan, Bukan, strip itu bisa bukan jalan tol gitu. iya, itu sebenarnya. dipahami dengan jalan. Jadi tol itu ya tol. Iya. Jadi ketika dikatakan dengan cepat, ya berbahaya ya. iya. Agak jorok. Konten seperti Iya. itu. Oke. Kita mengkritisi itu bahwa masyarakat Aceh bukan mau jalan tol. Oke. Tapi ya wilayah kesehatan, pendidikan atau hal-hal yang lainnya. Tol itu kan hanya untuk orang yang punya mobil ya. Tapi kalau untuk motor kan kayaknya saya belum pernah melihat Mm-mm. untuk yang jalan tol. Betul, tol itu hanya untuk mobil. Untuk mobil. Jadi untuk masyarakat Aceh kayak belum cocok untuk jalan tol. Lagian kita untuk akses kita bukan seperti Jakarta macet. Kalau Jakarta ya mungkin atau daerah-daerah Pulau Jawa ya untuk pergi daerah 10 km butuh waktu mungkin 1 jam. Tapi kalau kita di Aceh nggak pernah kita dengar untuk wilayah itu. Jadi kita mengkritisi itu. Jadi bisa dikatakan BEM ISB Aceh tidak sepakat dengan adanya jalan tol. Tidak sepakat. Tidak sepakat.
Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Iya. Karena itu programnya pemerintah pusat ya. Iya. Nah, terus tadi dilakukan dengan aksinya Iya, kita buat performing art. pertunjukan. Jadi pertunjukan performing art kita buatnya. Oke. Jadi di situ ada musik, ada orang rupa, ada teater dan ada tari. Jadi kita mainnya Buatnya di dengan mana? lumpur. Kemarin itu di event Piasan Seni. Oke. Jadi kita melobi Piasan seni Taman Sari. Taman Sari. Terus ada nggak responnya pemerintah sendiri? Untuk respon pemerintah kita belum pernah mendapatkan itu Bang ya. Tapi untuk respon masyarakat atau media itu bagus. Bagus untuk responnya karena kita juga diwawancarai kemarin. Jadi kita menjelaskan ini konsepnya seperti ini loh, ini. Jadi Baik, ada di up di ini. Ya, itu tanggapan dari BEM ISBI mengenai jalan tol tersebut. Iya, jalan tol. Mengenai dana revolving APBD itu terhadap COVID mungkin itu ada pernah ditanggapi atau mau ada rencana tanggapan? Untuk sejauh ini kita belum pernah menanggapi Belum, untuk ya? wilayah COVID. Revolving itu kan banyak sekali Iya, dana-dana benar. yang terserap sehingga terpotong dan sebagainya kan. Itu Kita belum pernah mengkritisi. belum pernah ya. Iya. Kemudian satu lagi nih mungkin pertanyaan ada yang masuk satu lagi. Alah, keringat. Bang Cika tolong ditanyain gimana tanggapan mahasiswa mengenai dampak ekonomi terhadap setelah COVID ini. Oke, maksudnya gini. Ini dari siapa sih ini? Namanya nggak jelas nih, garis-garis tanda kutip tanda seru ya. Jadi maksudnya pertanyaannya adalah setelah COVID ini termasuk ini di new normal ini mungkin bahasanya, bagaimana kira-kira tanggapan dari BEM ISBI terhadap dampak ekonomi yang dihasilkan dari COVID ini, terutama untuk masyarakat Aceh, karena akan berimbas. Kenapa? Saya melihatnya seperti ini sih. Mungkin ini saya setuju dengan pertanyaan ini. Pasti ujung-ujungnya imbasnya ke pendidikan. Iya, Tidak pendidikan. mampunya si orang tua menyolahkan anaknya sampai ke perguruan tinggi. Ya, dan ini kan berimbas. Kita melihat hari ini sudah daring, masih daring ya? Iya, masih daring. Di- Masih daring. Dengan masih daring ini, orang ya mending ngapain kita harus kuliah, atau yang kuliah aja daring. Iya. Nah, kan berefek ya, begitu. Nah, ini kira-kira bagaimana tanggapan BEM ISBI mengenai hal tersebut? Untuk ekonomi tentu saja itu menurun. Karena ketika kita lihat di masa pandemi ini aja banyak perusahaan yang bangkrut atau pengusaha yang bangkrut, bahkan di kalangan kita seniman juga ya sekarang banyak yang hilang pekerjaan, job-jobnya, event-eventnya banyak hilang. Itu sebenarnya itu tugasnya pemerintah, bagaimana pemerintah mengelola anggaran sebaik mungkin, atau ya untuk kebutuhan yang seperti pandemi ini dibutuhnya apa? Misalnya ya bagian kesehatan, diplot di bagian kesehatan sebenarnya. Tapi kan dengan kalau kita berbicara fakta, udah banyak media-media ya anggaran diplot segini, berita untuk yang COVID segini, tapi kan itu juga bagi saya tidak bisa dipegang 100% karena dengan wilayah perpolitikan yang ada di Indonesia sekarang atau di Aceh sekarang ini sangat berbahaya. Banyak yang ilmu-ilmu konspirasi yang dimainkan. Bisa jadi fakta ini menjadi opini ini menjadi fakta sebenarnya. Oke, jadi menurut Pak Pres COVID ini konspirasi. Saya katakan iya. Ini kalau saya Konspirasinya katakan ini kalau saya transisi turunnya Dajjal. Ini masa transisi. Kalau saya Luar biasa. Menurut Pak Pres sendiri ini konspirasi. iya. Tingkat Ya dunia pasti. dunia. Dunia. Imbasnya ke kita apa? Imbasnya ke kita Menurut ini imbas Pak Pres. yang seperti apa? Ya, Yang- imbasnya dengan otomatis yang para seniman nih kita Iya. contohkan. Dengan adanya hal seperti ini, kebijakan pemerintah melarang adanya keramaian dan Iya. sebagainya, pasti kan banyak nih seniman-seniman, musisi, artis bahkan yang memang penghasilannya menurun. Oke, itu satu sisi Iya. terimbas. Nah, tadi berarti kan secara tidak langsung Pres bilang itu
COVID ini maksudnya Iya. ini bagian dari konspirasi. Iya. Nah, apakah bagian terhadap ditekannya penurunan income masyarakat itu bagian dari konspirasi juga? Strategi yang berlanjut. Iya. Saya katakan seperti itu karena dengan adanya Covid kan hukum alam hidup lagi. Maksudnya mulai kembali, siapa yang kuat berarti dia yang bertahan. Yang lemah berarti dia semakin menekan. Maksudnya nyata, lebih nyata dampaknya hukum alam ini kembali lagi maksudnya di kehidupan masyarakat. Ya bagian pemerintahan ya di bagian pemerintahan itu sendiri ya, bagian kalangan-kalangan rakyat jelata ya semakin hari semakin menurun seperti itu. Berarti setuju dengan aturan pemerintah hari ini? Diberlakukannya physical distancing, diberlakukannya new normal dan sebagainya, sepakat? Sepakat, tapi tanggung. Tanggung kenapa? Jika mau dibuat seperti itu, kenapa yang nggak ditutup itu bandara misalnya atau perbatasan? Aceh kan dulu kita pernah nol, kalau nggak salah di setelah Lebaran ya, itu nol. Tapi sekarang kenapa muncul lagi? Itu kan perbatasan yang kembali dibuka, terutama ya perbatasan Aceh sama Sumatera Utara. Dari situ kan, jika kita lihat juga Sumatera Utara sekarang udah kalau nggak salah udah zona hitam. Dengan bukanya itu ya banyak orang yang kembali lagi ke Aceh atau orang Aceh yang ke Medan habis itu kembali balik lagi ke Belanja Aceh dan sebagainya ya. ya. Jadi tidak sepakat. Tanggung. Jadi kalau menurut saya ketika memang dibuat itu ya memang harus benar-benar dibuat. Oke, tapi tadi nggak percaya kalau itu adalah real. Ini adalah konspirasi. Iya. Terus antisipasinya kenapa real gitu? Saya nggak antisipasi real sebenarnya. Jadi gimana? Cuman ketika kan tadi Bang Cika tanyanya mengenai COVID ya. Ya, makanya saya jawab tadi ketika memang dibuat new normal atau social distance, jangan tanggung. Ketika memang dibuat ya memang benar-benar ditutup semua ya memang lockdown semua. Ya kalau saya lebih sepakat wilayah-wilayah itu walaupun memang kalau dikatakan lockdown itu ya pemerintah kan harus menanggung semua beban yang yang dirasakan oleh masyarakatnya. Itu yang sebenarnya harus solusi yang dicari oleh pemerintah itu sendiri. Oke, jadi maksudnya tadi konspirasi di COVID ini apakah menurut Pres itu konspirasinya penyakitnya ada tapi penyakit ini dibuat? Ya. Atau konspirasi sebenarnya penyakit ini tidak ada gitu. Jadi diada-adakan ya seakan-akan ada gitu padahal tidak ada. Yang mana maksudnya? Penyakit ini dibuat. Penyakit ini ada. Virus ini yang diciptakan. Iya. Tapi dia memang ada gitu. Memang ya? Ada. Oke. Jadinya nyambung nih sehingga mau tidak mau kita harus antisipasi, benar ya? Benar. Gitu. Kecuali memang nggak ada, memang virus ini nggak ada tapi nggak memang ada, tapi dibuat-buat seakan-akan ada. Oke. Ada pertanyaan masuk lagi sebelum kita tutup? Oke, mungkin Pres sebelum kita akhiri ada closing statement 1-2 menit terlebih untuk kawan-kawan mahasiswa di ISBI yang hari ini sedang menjalani daring ya, masih daring agar tetap semangat mungkin, atau ke birokrasi atau ke pemerintah dan sebagainya. Silakan ke kamera ini. Kalau closing statement, cintai seni maka seni akan mencintai kita, itu. Gimana? Kenapa, Man? Aku tekan kepikir panjang tadi. Oke. Tapi menarik tuh, cintai seni maka seni akan mencintai kita. Maka seni akan mencintai kita. Karena dalam kehidupan aja kita seni ya, kita berpakaian, sisir rambut, seni benar. Semua. Sepakat ya? Sepakat. Oke, baik. Bentar, kalau yang nggak ada rambut kayak mana? Seni juga. Seni punya rambut. Bagaimana seni juga? Seni tidak mempunyai rambut. Oke. Enggak, tidak ada rambut itu bagian dari seni kan, benar? Benar. Udah itu jalan semua. Udah selesai. Kan ada rambut, Rahmat. Ente yang tak anjing. Udah. Mana sih? Baik. Coba kontrak Rahmat lihat lagi ya. Dipotong aja. Ya kita potong botain. Bebas lu potong loh. Oke Pak Pres, terima kasih nih udah hadir. Sahabat-sahabat Ujung Barat, mungkin kalau ada pernyataan-pernyataan kita yang kurang tepat, kita mohon maaf, lebih dan kurang ya. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sip. Pres, terima kasih udah hadir kemari. Mudah-mudahan ini bukan bukan
kunjungan yang pertama. Iya. Ada kunjungan selanjutnya. Oke, kita ucapin salam sama-sama kamera di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.